Alhamdulillah. Ada yang bertanya, kenapa di Darut Tauhid ini sangat ditekankan kedisiplinan BRTT, bersih, rapi, tertib, teratur? Apakah karena ingin kelihatan indah? Indah itu hanya efek, bonus. Yang terpenting itu bukan indahnya pesantren. Yang terpenting itu bukan bersihnya pesantren, tapi yang terpenting itu berubahnya karakter kita. Karena kotor, berantakan, kacau, bersih, rapi, tertib, lawannya dari BRTT itu menunjukkan karakter tertentu yang sangat berpengaruh kepada masa depan adik-adik. Contoh, kalau suatu tempat berantakan, kamar berantakan, masjid berantakan, kantor berantakan, toilet berantakan, ciri apa yang bisa diperlihatkan oleh lingkungan yang berantakan? Satu, pemalas. Berantakan itu mencerminkan pribadi pemalas. Malas merapikan. Mana mungkin ada kesuksesan bagi orang yang memiliki karakter pemalas? Betul? Allah tuh memberikan kesuksesan bagi yang rajin. Jadi kalau ada kamar santri yang berantakan, ini kamar pemalas. Kalau ada kantor berantakan, ini kantor pemalas. Malas apa? Malas merapikan. Dua, adik-adik kalau sudah besar nanti, maukah punya istri pemalas? Jawab. Sama para istri juga, amit-amit tidak mau punya suami pemalas. Suami pemalas itu beban, aib, memalukan. Dua, karakter apa yang ditunjukkan oleh tempat keadaan yang berantakan? Coba apa, Jong? Ya dek. Tidak punya rasa tanggung jawab. Benar, 1 juta nilainya. Jangan tanggung ya. 100 mah dulu, sekarang mah 1 juta. Kagok 1 miliar. Maaf. Orang yang tidak punya rasa tanggung jawab, sehingga berantakan, dia tidak bertanggung jawab untuk membuat suasana jadi rapi, tertib. Makanya kalau berantakan di sana sini, ini orang ciri-ciri nggak punya tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Untuk menjaga kerapihan. Imam sholat bertanggung jawab untuk menjaga kerapihan. Betul? Coba sholat berantakan, tidak bagus sama sekali. Tidak ada kebaikan, keindahan dari sesuatu yang kacau balau berantakan. Allah menciptakan tubuh kita ini tersusun sangat rapi. Makanya kalau ada santri yang berantakan terus, ini rada sulit untuk diberikan amanah. Karena rasa tanggung jawab untuk menjaganya kurang amanah, kurang rasa tanggung jawab. 2, ada lagi? Ya, apa? Cuek. Cuek atau coet? Cuek, tidak pedulian, mungkin egois ya.
dia hanya memikirkan kesenangannya sendiri, dia hanya memikirkan seleranya sendiri, dia hanya memikirkan enaknya sendiri, maka santri yang berantakan termasuk santri yang egois, gak peduli kepada orang lain. Ada lagi 4, ya, zolim. Lawan zolim adalah adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Artinya zolim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kenapa di sini harus TSP? Ulangi, apa TSP? Bagus. Maaf. Tahan dari buang sampah sembarangan, T-nya. Simpan sampah pada tempatnya. Pungut sampah adalah sedekah. Kenapa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan? Sesuatu yang tidak pada tempatnya itu zolim. Kebiasaan buang sampah, nyimpen buku sembarangan, nyimpen tas sembarangan, nyimpen sendal sembarangan. Sendal yang tidak disimpan pada tempatnya itu zolim. Makanya adik-adik, BRTT itu melatih supaya kita tidak jadi pemalas, jadi orang yang rajin. Melatih supaya kita menjadi pribadi bertanggung jawab. Melatih supaya kita tidak jadi orang yang egois. Dan melatih agar kita bisa senantiasa adil, tidak menjadi manusia zolim. Ada lagi, Jung. Berantakan, ya Dek. Ulangi. Kurang bertauhid. Dalam. Ini mah dalam nih hadirin. Maksudnya gimana ya? Ini panitia menyiapkan mikrofon tidak nih? Nah, ini juga kurang siap. Siap. Jadi orang yang bertauhid tahu bahwa setiap tempat itu amanah dari Allah. Kalau kita rapihkan, Allah suka tidak? Allah suka tidak? Suka. Syukur. Merapihkan itu syukur. Orang berantakan tuh kufur terhadap nikmat yang Allah berikan. Mungkin itu maksudnya ya. Dicocok-cocokkan aja deh. Jadi yang suka berantakan ini kufur terhadap nikmat. Karena hidup ini lebih nikmat rapi. Coba perkataan yang rapi lebih enak tidak dibanding perkataan yang berantakan? Perkataan berantakan gak ke hati. Semua acara yang disusun rapi itu nyaman. Kalau disusun berantakan tidak akan berhasil. Sepak bola katanya kalau serangannya rapi gol. Kalau serangannya berantakan tidak gol. Maka orang yang senang berantakan itu diantaranya kufur nikmat atas nikmat kerapihan yang Allah berikan. Kalau sel tubuh ini berantakan, tidak beraturan, kacau tubuh kita ini. 5. Apalagi? Ayo. Ya Dek. Munafik. Pada makin serem nih hadirin. Kenapa munafik Dek? Sesuai, coba dipikirkan alasannya ya. Ini karena banyak yang tertekan ini. Ada lagi. Ini istri pemalas, istri nggak punya tanggung jawab, istri yang kurang bersyukur sudah diberi tempat. Sama sebaliknya, kalau lelaki berantakan terus, tidak punya rasa malu,
Malu harusnya senantiasa rapi, tertib. Malu kan punya rumah berantakan. Kalau rumahnya berantakan tidak punya rasa malu. Tapi kan banyak anak kecil, ya memang kalau punya anak kecil harus berantakan. Ya nanti kalau dirapihkan juga berantakan lagi. Kalau begitu buat apa makan? Udah makan keluar lagi makan, itu makan terus. Rapikan, berantakan, rapikan, berantakan. Karena merapikan itu amal soleh. Acungkan tangan yang nyetek pulpen. Harus ada yang ngaku. Tek barusan. Ada? Kalau ngaku hebat, kalau nggak ngaku pengecut. Terdengar tidak suara tek pulpen di sana? Acungkan tangan yang mendengar. Ya, berarti bukan cuma A yang dengar. Harus ada yang ngaku nih. Dihitung sampai 3. Setiap orang berpeluang berbuat salah, tapi kalau tidak ngaku berarti tidak jujur. Itu munafik. Benar? Kita berusaha tidak salah, tapi pasti akan berbuat salah. Tapi kesalahan akan berubah jadi kemuliaan kalau diawali dengan jujur, ngaku. Acungkan tangan yang mendengar suara pulpen tekan di sini. Cung, jujur. Baik, terima kasih. Berarti bukan cuma A yang dengar, pasti ada. Acungkan tangan yang melakukan kesalahan. Dihitung sampai 3. Wah, nanti kalau ditunjuk oleh A lebih berat lagi nih. Kalau ngacung, kita doakan supaya jadi hafiz Quran. Kalau ngacung, kita doakan supaya jadi orang yang berakhlak baik. Dihitung sampai 3, ngacung nih. Saya tahu kelihatan orangnya dari sini. 1, nggak ada yang ngacung nih. 2, kesempatan terakhir. Baik, 3 cukup ya. A tidak menunjuk orangnya sekarang karena tidak mau mempermalukan di depan adik-adik. Tenang, sudah dicirian, centreng, dah. Istighfar deh ya. Karena orang yang salah itu raut mukanya juga beda. Dah, tenang. Kalau ada orang salah jangan dipertontonkan ke orang, benar? Kalau ngacung jujur itu kita perlihatkan karena kejujuran itu kebaikan. Nanti grup sebelah sini tidak boleh keluar dulu ya. Galak nggak sih Aten? Yang benar. Takut nggak adik-adik oleh saya? Nggak galak kan? Alhamdulillah. Lanjutkan. Jadi BRTT itu lebih kepada membangun karakter kepribadian supaya memiliki karakter yang baik. Ya, orang tidak punya rasa malu itu merupakan tanda kualitas iman yang buruk. Harusnya kan kita malu punya tempat berantakan, betul tidak? Malu tidak sih? Punya kelas berantakan, malu tidak? Mobil kotor berantakan, malu tidak? Punya rambut kotor, gimbal berantakan, malu tidak? Nah, begitulah. Baik. Karakter apa lagi yang ditunjukkan oleh berantakan? Jom, masih ada nih. Ya dek. Tidak disiplin. Benar, sebetulnya tidak sulit tertib itu. Kembalikan pada tempatnya. Cuman itu. Tapi kan kita suka tidak tertib. Buka kaos kaki, lempar. Buka kopea, besok nyarinya. Acungkan tangan yang pernah kehilangan ballpoint. Semuanya hadirin. Selesai, terima kasih. Acungkan tangan yang pernah menemukan ballpoint yang bukan miliknya. Cung, jujur. Hah, semuanya nemu. Terima kasih. Berarti punya temen tuh ya. Adik-adik, siap tidak nih BRTT? Nikmati ya. Nikmati. Pada
pada dasarnya manusia itu malas. Kita tuh malas. Malas bergerak malah. Maunya tuh enak, diam, serba gampang, serba mudah. Kenapa sekarang disiapkan TV yang pakai remote? Betul? Karena orang tuh serba ingin mudah. Malas bergerak. Sekarang TV gini, lambat laun pakai tangan TV. Atau pakai mulut. Ada rumah teknologi yang pakai mulut itu kan, lampu nyala, right. AC sedang, kompor hangatkan, murotal Quran bunyi. Suatu saat dia sakit gigi, harus dicabut. Pulang dari dokter gigi, apa? Jadi kompor yang nyala. Tapi karena bengkak. Mengerti? Mengerti? Buka pintu aja susah. Uka katanya. Yang datang uka. Pada prinsipnya malas. Kenapa orang tidak tahajud? Bukan tidak mampu, malas. Betul? Kenapa orang sholat subuh ke masjid? Berat. Malas lah, dingin, jauh, kecuali santri ya, yang tidak malas karena dipaksa, betul? Sebagian lah ya, sebagian besar. Siapapun yang bisa mendobrak kemalasan, itulah yang akan mendapat karunia besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya malas itu kayak triplek, tipis, rapuh. Kalau kita dobrak, itu lewat saja. Makanya kebiasaan BRTT ini adalah kebiasaan yang akan membuat kita bisa mendobrak kemalasan kita, mendobrak tertipu oleh kenyamanan. Hati-hati loh dek, zona nyaman itu melalaikan. Ulangi. Orang yang seneng nyaman, susah majunya. Coba, nyamannya tidur atau tahajud? Hebat nih santri mah. Nyamannya itu makan enak atau saum? Oh, ini teh asli ya. Nah, adik-adik yang baik, para pendengar yang budiman, saya mohon maaf kajian kali ini sederhana karena kita seling sholat. Harusnya sholat itu menjadi pelajaran pembangunan karakter. Sholat itu adalah pelajaran terpenting dalam Islam. Sesudah syahadat adalah sholat. Tentu bukan hanya sholatnya saja yang harus kita lakukan, tapi perubahan perilaku yang dibentuk dengan sholat. Sholat itu adalah disiplin yang pertama dididik itu. Tidak ada agama di dunia ini yang lebih disiplin selain Islam. Cari mana ada yang ibadahnya 5 kali sehari. Wudhu dulu. Tidak ada di dunia ini yang cuci muka tersering di dunia selain umat Islam. Yang kumur-kumur tersering. Kita sampai sela-sela kaki dicuci itu. Di dunia ini cuma umat Islam yang paling rajin ngebersihin sela-sela kaki, ngebersihkan telinga. Kita 5 kali sehari minimal membersihkan telinga. Benar? Tidak ada. Berangkat ke masjid, tidak ada masjid yang sholatnya seenaknya, pasti rapi. Pertama, disiplin waktu. Itu kalau kita sholatnya khusyuk, dia disiplin waktu. 2, disiplin bersih. Tidak boleh menganggap remeh wudu, tayamum. Orang yang tidak benar wudunya, sholatnya tidak sah. Harusnya kebawa kemana-mana disiplin bersih. 3, disiplin niat. Qobla subuh, tahiyatul masjid, sholat subuh sama semuanya 2 rakaat. Yang membedakan apa?
niat. Saum sunnah, saum wajib, salah niat, bermasalah. Nikah saja nggak pakai niat, saya emang nggak akan ini mana pura-pura nikah. Itu bisa tidak sah kalau niatnya memang bukan untuk menikahi. Allah tahu setiap amal itu tergantung dari niat. Disiplin apalagi ya keempat, disiplin tertib. Tidak ada sholat yang ngarang. Allah gedruk sujud, ruku nggak ada. Semuanya tertib, teratur sesuai aturan, iya kan? Adakah yang takdir Allahu Akbar? Tidak mungkin. Atau ketika sujud kakinya melurus ke atas satu. Ini apa variasi? Tidak bisa. Semuanya harus tertib sesuai urutan-urutannya. Bayangkan kalau sholatnya tidak tertib, sholat jamaah tidak tertib, Allahu Akbar, kedebruk satu sujud, jurung kunung satu berdiri, tidak ada keindahan, tidak ada kerapihan. Benar? Makanya disiplin tertib itu adalah bagian penting dari pendidikan sholat yang harus jadi karakter. Itu fokus, bukan fokus stres. Disiplin apalagi? Di antaranya adalah disiplin salam. Disiplin salam itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Disiplin memberikan garansi kepada yang kiri kanan, artinya habluminanasnya tidak merugikan orang lain. Semoga Allah memberikan keselamatan bagimu. Semoga Allah mencurahkan kasih sayang untukmu. Semoga Allah memberikan keberkahan. Coba itu. Sholat ke Allah maksimal, sesudahnya ke umat maksimal. Ingin orang lain selamat, ingin orang lain disayang Allah, ingin orang lain hidupnya penuh kebaikan. Keberkahan itu baik. Hebat bukan? Dan inilah buah dari seorang yang ibadahnya bagus adalah rahmatan lil alamin. Jadi adik-adik, kenapa kita berlatih karakter baik tadi, baik dan kuat, supaya ke Allahnya sangat bagus dan ke umat manusianya juga menjadi sempurna, rahmatan lil alamin. Terima kasih sahabat sekalian. Besok hari Ahad kajian di Istiqlal Jakarta. Silakan bagi siapapun yang akan silaturahim. Ada Ustadz Deden, ada ada Ustadz Zaitun Rasmin. Insya Allah kajiannya juga sambil bertukar pikiran dengan para ulama lainnya, sehingga pertemuan besok semoga lebih banyak turun keberkahan dari Allah, banyak kebaikannya. Yang hadir, yang berniat hadir, yang menyimak lewat media, semoga mendapatkan kebaikan yang banyak. Terima kasih sekali lagi. Selamat menikmati BRTT bersih, rapi, tertib, teratur sebagai amal soleh kita, sebagai pembentukan pelatihan karakter baik dan kuat kita, dan semoga inilah yang mendatangkan banyak pertolongan Allah untuk dunia akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla astagfiruka wa atubu ilaik. Silakan dilanjutkan di Masjid Darut Tauhid dengan Dr. Asep. Beliau akan menyampaikan ilmu manfaat tentang afini, kesehatan, afiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faruk. Facebook, terima kasih. Sudah selesai belum? Udah aja segini. Teman-teman Facebook, I just want to say thank you. Bagi yang akan daftar ke Darut Tauhid, ini sekolahnya SMP mulai bulan Desember. Silakan datang ke Eko Pesantren Cigugur Girang, ya. SMA sudah mulai belum? Di sini ada SMA, ada SMK, ada SMP Ikhwan. Khusus silakan datang ke sini. Mudah-mudahan bisa menikmati suasana di alam,
Bagaimana? Segera adik-adik? Mudah-mudahan, karena di sini tidak boleh menceritakan sesuatu yang tidak sesuai kenyataan. Silakan datang saja cari Eko Pesantren Darut Tauhid di Cigugur Girang, Kabupaten Bandung Barat. Hanya 12 menit naik motor dari Pesantren Darut Tauhid Geger Kalong Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.